Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftok edisi 8 Agustus 2022. Malam ini seperti biasa kita akan membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar Yeftok edisi 7 Agustus 2022. Ini ada beberapa ya. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di Yeftok berikutnya, Bapak Ibu bisa langsung isi kolom komentar saham apa yang ingin dibahas di Yeftok berikutnya dan kenapa ya. Jadi silahkan isi selengkap-lengkapnya, nanti kita akan jawab atau bahas di F-Talk berikutnya. Oke, kita langsung mulai. Oh ya, malam ini kita akan memberikan, karena tidak banyak ide saham yang diberikan, nanti kita akan berikan salah satu saham yang memiliki potensi cukup bagus secara teknikal ya, secara teknikal setelah IPO ya. Kita akhir-akhir ini banyak saham baru maksudnya saham baru IPO gitu ya. Nah, ini kita melihat belajar dari kenaikan luar biasa saham Adaro Mineral yang mengalami kenaikan ratusan ribuan persen ya. Itu yang membuat kita ternyata di saham IPO ada potensi kenaikan yang luar biasa juga ya. Nah, ini kita perlu membahas beberapa saham, ada dua saham yang saat ini baru IPO dan performance-nya cukup baik dan berpotensi melanjutkan kenaikannya. Gitu, nanti kita akan bahas, mungkin Bapak Ibu bisa lihat dan bisa pelajari lagi nanti di pertengahan akhir. Kita langsung mulai saja ke IHSG hari ini. IHSG cenderung melemah, namun penutupannya lagi-lagi dibuat seolah-olah naik ya, gitu ya. Jadi secara keseluruhan hari ini IHSG itu sebenarnya melemah tipis. Kemudian ditarik naik di penutupan ya. Ini karena sudah mendekati resesi, memang kekuatan untuk naiknya memang relatif berat gitu ya. Nah, ini gap up ya di penutupan, terjadi gap up cukup signifikan ya, dari 7070 naik ke 7086 ya, sekitar berapa poin ya, 7071 ke hampir 10 ya, 10-an poin. Jadi ini merupakan kenaikan yang tidak terlalu bagus kalau ada gap up seperti ini ya. Jadi kenaikan yang gap up dan sebagainya itu biasanya besoknya akan berlanjut ada koreksi gitu ya. Namun memang saat ini kondisi IHSG sudah berada di dekat dengan target kenaikan untuk pullback atau pergerakan naik di area konsolidasi ya. Seperti yang kami jelaskan di Stockholm edisi minggu ini ya, bahwa kita sudah berikan bagaimana potensinya, yaitu potensi kenaikan masih ada di 7115 sampai dengan 7182, namun ini adalah area peak yang diperkirakan akan menjadi puncak kenaikan yang sudah dibentuk sejak akhir bulan Juli yang lalu ya. Oke, seperti itu kira-kira untuk IHSG. Jadi besok mungkin masih akan bergerak di area tersebut sesuai dengan Stockholm ya. Kita masuk ke pembahasan saham langsung ya, supaya tidak terlalu panjang durasinya dan Bapak Ibu juga langsung dapat informasinya secara singkat, padat dan jelas. Nah, pertama dari Pak Tony, punya Wood di 570 untuk swing target. Oke. Wood untuk swing 575 ya. 570 sekarang naik di 580. Untuk Wood sementara ini masih downtrend ya, jadi untuk swing ya. Potensinya ke EMA 60 ya, di 600 sampai dengan 605, 620 ini masih bisa ke sana ya. EMA 60 inilah 600, di atas 600 bisa untuk target swingnya. Nah, ini masih dalam tren turun ya kenaikan tersebut. Oke, kemudian dari Pak Freddy, Pak, untuk saham MLP untuk investing bisa ke berapa targetnya sampai akhir tahun? Ini berarti yang ditanyakan adalah bukan kelayakan tapi target kenaikan ya sampai dengan akhir tahun. Oke. Jadi saat ini kita lihat menggunakan monthly ya. Jadi kita akan lihat beberapa bulan, berarti 4 bulan ke depan, candle 4 candle monthly. Saat ini relatif MMLP berada di area support ya. Support areanya 515 sampai dengan 440. Ini adalah area support yang sudah dibentuk. Jadi potensi sampai dengan akhir tahun setidaknya potensinya adalah ke 600 sampai dengan 700-an, 750 ya. Jadi selama dia tidak menembus 400 ke bawah, berarti ini adalah target kenaikan untuk jangka menengah ya. Terdekat di 600 10-an, 600 pokoknya ya, di atas 600.
kemudian target berikutnya di sekitaran 700 sampai dengan 805 ya. Gitu kira-kira untuk target Mega Manunggal ya. Kemudian dari Pak Agus mohon bahasa Meta, apakah masih ada potensi naik ke resist 240? Meta hari ini naik ya. Meta hari ini naik. Kenaikannya cukup signifikan sepertinya. Tadi ada yang berkonsultasi karena saham ini adalah saham rekomendasi kemarin tanggal 20 Juli 26 kalau nggak salah. Sebentar saya cek dulu targetnya di berapa. Jadi kita akan lihat berapa potensinya ya. 200 targetnya di 100 terdekat ya, terdekat ini. Saya tunjukkan dulu. Ini adalah tanggal 26 Juli Meta. Sebentar. Ini ya, jadi ini instruksi buy rekomendasi di tanggal 26 Juli di private trading room, harga 130. Targetnya ini target kedua, target pertama 145, target kedua 176. Sekarang ini harga 161 untuk Meta. Jadi potensinya tanggal kemarin hari ini ya, ini sorry ini monthly ya. Sebentar. Nah, ini hari ini itu sempat naik ke 169. Jadi potensinya ke 176, yang mana ini adalah peak sebelumnya. Potensi berikutnya tadi saya baca di konsultasi, ada yang konsultasi, jawaban advisor kami di sekitaran 200 ya. Sekitaran 200. Ini ya. 200 level psikologis sampai dengan 206. Ya, 206. Jadi area ini targetnya. Jadi pertanyaannya tadi dari Pak Agus, potensi naik ke resist 240. Sementara ini ke situ dulu. Untuk potensi ke depan untuk ke 240 ya, 240 ini memungkinkan. Namun ini karena karakteristiknya adalah saham super agresif, bisa saja dalam proses ke 240 ada potensi turun juga dengan signifikan seperti halnya yang sebelum-sebelumnya, karena ini saham super agresif ya. Jadi bisa kembali ke EMA 60 lagi dan sebagainya. Jadi target sementara ini untuk misalkan Anda ikut PTR dibeli di 130, saya sarankan tetap take profit dulu di 176, kemudian nanti sisanya bisa take profit di atas 200. Ya, seperti itu. Nah, kemudian proteksinya bisa dinaikkan di 150 ke bawah ya, 146 TP1 ya, target pertama. Jadi target pertamanya 145. Jadi kita pasang di 146 untuk proteksi. Jadi kalau misalkan saham tersebut tidak mencapai 176 namun malah turun, berarti Anda take profit di TP1-nya ya. Seperti itu. Tetap profit ya, karena sahamnya memang sudah naik. Hari ini naik cukup signifikan, harusnya potensi lanjut besar ya. Oke, kemudian nah ini untuk HTM ini sebenarnya kita sudah bahas sebelumnya. Nah, nanti kita akan bahas di akhir. Indi ya, Indi untuk apa ini? Indi buat 1 minggu ini bagaimana? Untuk 1 minggu ini kita menggunakan weekly. Kalau kita lihat Indi saat ini sudah menutup gap ini ya, gap yang terbuka di weekly kelihatan ya, 2830 ini sudah tertutup. Untuk minggu ini dia masih berada di resist ya, sudah cukup tinggi naiknya. Jadi ini target resistnya adalah di 3010 ya, level 3000. Kemudian kalau kita lihat dari penutupan hari ini, kita katakan buying powernya tidak terlalu kuat, namun masih bagus, positif. Jadi selama dia tidak turun kembali ke bawah 2690 masih ada potensi ke level psikologis 3000 gitu ya. Oke. Nampaknya untuk Gave Talk malam ini memang akan cukup singkat ya. Nah, kita akan berikan, tidak perlu banyak pembahasan terlalu panjang karena ini trading ya, untuk view kita, untuk view jangka pendek. Dan kita akan bahas dulu HTM ya. HTM ini juga merupakan saham yang baru sebenarnya, tapi sudah pernah kita bahas HTM ini ya. Ini kenaikan luar biasa. Jadi kalau Anda melihat dengan daily, chart daily seperti ini, kalau daily-nya ya naik signifikan ya. Kenaikannya mulai di 4 Agustus itu bertepatan kita beli. Ya, bertepatan ya. Kita beli di tanggal 4 Agustus yang lalu
di harga 212. Kemudian hari ini HTM sudah 374, artinya kenaikannya 70-an ya. 70-an ini ya, tanggal 4 ini ya. Di harga 200. Kenaikannya sudah 76. 77 lah, 70% lah kenaikannya. Ini berarti ya masih ada potensi naik untuk lebih tinggi ya. Jadi terdekat ini tadi ada yang berkonsultasi atau bertanya ini, Pak Hotma, HTM TP berikutnya berapa? Saya belum jual kemarin, ikut PTR beli di berapa, di 200 tadi ya berarti ya. Jadi sekarang ini mengarah ke level 1400 ya. Bisa lebih nggak? Menurut kami masih berpotensi untuk berlanjut karena sampai dengan saat ini belum ada indikasi melemah. Kalau misalkan kita melihat dari penutupan hari ini masih cukup kuat, bahkan di level arah ya hari ini ya. Nah, saham apa yang kami maksud yang memiliki potensi dan peluang seperti IPO yang sukses seperti ADMR ya. Jadi ADMR ini luar biasa ya kenaikannya ya. Ini kita lihat dulu ADMR dulu waktu dulu IPO ya. Seperti ini chart candle daily-nya. Ini kita lihat ya. Jadi ada naik dan turun, tapi secara umum dia ke atas geraknya ya. Ini gap up berkali-kali ya, gap up berkali-kali. Ini indikasi kepanikan ya, panic buying ini seperti ini ya, dan arah dan naik dari 100 mencapai level tertingginya 3000 ya. 3000 luar biasa ya. Yang buy dan hold sampai dengan 3000 mungkin luar biasa ya profitnya gitu ya tentu saja. Nah, kemudian bagaimana dengan saham Arko? Nah, inilah saham yang akan kita bahas. Ini masih ada beberapa candle ya, yang mana dia IPO di 300, yang saat ini di harga 640, artinya dia sudah naik 114%, 100% ya. Apakah masih ada potensi untuk Arko ini memiliki potensi lebih lanjut? Hari ini Arko baru saja breakout dari konsolidasi seperti saham ADMR ya, seperti ADMR. ADMR juga memiliki pola yang sama waktu dia naik. Pertama-tama dia konsolidasi dulu pada Februari mulai tanggal 2 sampai dengan cukup panjang ya, sampai dengan 23 Februari. Jadi setelah dia breakout dia akan spike dan rally ya, rally melanjutkan kenaikan. Ini terjadi 2 kali. Ini adalah pola yang diulang dalam durasi yang lebih singkat ya. Jadi konsolidasinya ini lebih singkat yang kedua ini ya. Ini tercatat sebanyak 3 kali, satunya cukup mini ya. Kemudian ini cukup panjang di Februari, kemudian konsolidasi lagi di bulan Maret. Kemudian hampir ya tidak terjadi konsolidasi lagi secara panjang, maksudnya konsolidasinya kecil-kecil saja, minor-minor saja, dan melanjutkan kenaikan yang cukup signifikan dari 1.700 naik sampai dengan 3.000 ya. Itu nyaris tidak ada konsolidasi, jadi naik terus. Nah, ini Arko ya, ini juga baru pertama kali konsolidasi kemarin, dan hari ini baru saja breakout dari konsolidasinya ini ya. Ini konsolidasinya. Jadi perkiraan kami ini akan melanjutkan kenaikan karena hari ini juga naik dengan volume yang meningkat, artinya ada potensi kenaikan. Jadi perkiraan sementara ini dari proyeksi kami, perkiraan ya ini bisa mencapai level paling tidak di 800 ya, di 800. Di sini kami perkirakan akan jadi 0,38 kalau dia terjadi retracement ya. Jadi kalau misalkan retrace dia akan turun sampai dengan di bawah 650 ya, yaitu di 640 sampai dengan 615, yang mana itu adalah resist konsolidasinya. Jadi ini perkiraan secara teknikal seperti itu ya. Lagi-lagi ini saham baru IPO, jadi relatif memang tidak akan akurat ya. Artinya tingkat akurasinya pasti akan berbeda dengan saham-saham yang polanya sudah terbentuk sejak lama dan bisa dilihat bagaimana pengulangannya. Nah, sementara ini kita hanya melihat saham Arko ini uptrend baru saja berlanjut hari ini. Jadi potensinya ini masih cukup signifikan dan layak untuk diperhatikan bagi Bapak Ibu yang suka dengan saham yang rally uptrend ya. Ini adalah salah satu saham yang nyaris tidak ada wave turunnya ya, masih sementara ini ya.
sampai dengan hari ini nyaris tidak ada wave signifikan untuk turun. Jadi ini masih cukup sehat kenaikannya, tidak terlalu menggebu-gebu juga kenaikannya, cukup perlahan, ini cukup bagus. Oke, sekali lagi ini adalah referensi, jadi Bapak Ibu silahkan pelajari lagi, analisa lagi, buat trading plan-nya lagi ya. Semoga bisa sesuai dan Bapak Ibu juga ikut merasakan profit seperti hari ini kita juga beli ya Arko ya. Jadi kita beli sudah di bawah ya. Jadi kita kasih tahu di sini kita sudah beli ya. Kita sudah beli di harga 610 tadi jam 10 ya, jam sesi pagi. Jadi sesi 2 sangatlah wajar dia naik ya, karena ya sinyal buy sudah muncul di sesi pagi. Sebelum dia naik kita sudah mengantisipasinya di private trading room, dan di sesi 2 terjadi peningkatan transaksi yang signifikan kemungkinan karena partisipasi publik di luar ya. Tentu saja member kami sudah tidak beli karena instruksi sudah jam 10-an ya. Oke, begitu kira-kira untuk Yeftalk malam ini. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe dan share video-video kami di Yeftalk. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu, apabila ada saham yang menarik untuk dibahas untuk di Yeftalk selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya, saham apa dan kenapa saham tersebut ingin dibahas di Yeftalk berikutnya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yeftalk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.